warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Silahkan, Ana. Baik, untuk melancarkan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, kita harus bersyukur karena saat ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa belajar seperti biasanya. Baik, Bu. Baiklah, apakah kalian semua siap untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Siap, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, lihat apakah ada sampah di sekeliling kita. Oke, Bu. Baik, Bu. Apakah masih ada sampah yang berserakan, Ananda? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, jadi sekarang kita akan membahas topik tentang tekanan zat. Nah, di sini tujuan pembahasan kita kali ini yaitu untuk memahami materi pembelajaran tentang tekanan zat. Sebelum kita masuk ke topik, Ibu mau bertanya, selama COVID ini masih saja berlangsung dan Ananda semua melaksanakan sekolah daring. Jadi apa saja yang Ananda lakukan ketika tidak bisa keluar rumah, atau kegiatan apa yang Ananda lakukan? Siapa yang bisa menyampaikan? Dina, Bu. Silahkan, Dina. Dina melakukan pekerjaan rumah, Bu, seperti nyapu rumah, mencuci, dan pekerjaan lainnya, Bu, yang bisa Dina lakukan, Bu. Bagus, Dina. Itu kegiatan yang sangat bagus. Selain rumah kita bersih, kita juga dapat sedikit meringankan pekerjaan orang tua kita, seperti Dina lakukan itu. Nah, selain Dina, siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan, Ana. Saya menolong ibu berjualan di pasar, Bu. Selama saya mengikuti sekolah online, saya bisa sambil membantu orang tua saya di pasar, Bu. Setidaknya setelah sekolah online selesai, Bu. Bagus sekali, Ana. Nah, ibu sangat senang sekali karena Ananda semua selama mengikuti pelajaran daring ikut membantu orang tuanya. Ibu berharap tidak mengikuti pelajaran daring ini saja membantu orang tuanya, tetapi harus setiap hari, ya, Ananda. Siap, Bu. Oke, Bu. Nah, sekarang kita akan membahas topik yaitu tentang tekanan zat. Nah, apa sih tekanan zat itu? Ayo, Ananda semua, ada yang tahu? Saya, Bu. Silahkan, Dina. Menurut saya, tekanan zat ini sangat berhubungan dengan gaya dan luas permukaan benda, Bu. Bagus sekali, apa yang Dina sampaikan sudah benar. Apakah masih ada yang berpendapat lain? Kayaknya tidak ada, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan memperjelas apa itu tekanan zat. Nah, yang dimaksud tekanan di sini yaitu satuan fisika untuk menyatakan gaya persatuan luas, yang mana tekanan ini sering kita gunakan untuk mengukur kekuatan dari suatu benda. Oh, jadi begitu ya, Bu. Ya, Dina. Nah, sampai di sini Anda sudah memahaminya? Insya Allah sudah, Bu. Bagus. Baiklah, lanjut pembahasan kita yang kedua, yaitu membedakan jenis zat tekanan. Ada yang tahu apa saja jenis-jenis tekanan zat? Saya, Bu. Silahkan, Ana. Jenis-jenis tekanan zat ada 3, Bu. Yang pertama, tekanan zat padat. Kedua, zat cair. Ketiga, tekanan keras, Bu. Ya, benar, Ana. Ada lagi? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu akan memperjelas di mana tekanan zat ini dibagi 3, yaitu tekanan zat padat, yaitu besar gaya yang bekerja pada suatu benda tiap satuan luas bidang tekanan, yang mana rumusnya dapat kita gunakan yaitu P sama dengan F per A, yang mana P itu tekanan, F itu gaya,
sedangkan A itu luas bidang. Nah, yang kedua, tekanan zat cair, yaitu tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekanan pada kedalaman tertentu, yang mana rumusnya dapat kita gunakan yaitu P sama dengan Rho kali G kali H, yang mana P sama dengan tekanan, Rho itu massa jenis zat cair, G itu percepatan gravitasi, dan H itu tinggi zat cair. Yang ketiga yaitu tekanan gas, yaitu besaran tekanan udara dapat diukur dengan percobaan Torricelli yang dilakukan oleh Evangelista. Sampai di sini Ananda sudah dapat memahaminya atau masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, sekarang Ibu akan membagi LKPD dan kelompok menjadi dua bagian. Kelompok 1 Ibu tunjuk Dina, dan kelompok 2 Ibu tunjuk Ana. Baik, Bu. Apa tugasnya, Bu? Bagus sekali ya, Ana. Sangat semangat ya. Baik, Ibu akan membagi tugas masing-masing kelompok. Tugasnya Ibu berikan sama, yang mana sebelum Ananda mengisi LKPD, Ananda sekalian harus melakukan percobaan terlebih dahulu dengan melakukan langkah-langkah sesuai isi dari LKPD. Setelah Ananda melakukan percobaan, Ananda bisa melanjutkan dengan mengisi LKPD yang sudah Ibu bagikan. Baik, Bu. Baik, Bu. Sampai di sini paham, Ananda? Paham, Bu. Baik, di sini Ibu beri waktu 10 menit untuk melakukan percobaan dan mengerjakan pertanyaan yang ada pada LKPD sesuai dengan percobaan yang Ananda lakukan. Dimulai dari sekarang ya, Ananda. Iya, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, Bu. Baiklah. Baiklah. Saya Dina Anggrawati dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai hasil percobaan yang kami lakukan. Nah, pertanyaannya, posisi uang logam mana yang memiliki luas permukaan pijakan yang lebih kecil? Nah, posisi uang logam yang didorong secara vertikal. Kedua, ketika mendorong kedua uang logam dengan posisi horizontal dan posisi vertikal dengan besar dorongan yang sama, uang logam dengan posisi yang memiliki bekas lebih dalam adalah, nah, posisi uang logam yang didorong secara vertikal karena permukaan uang logam yang menghadap plastisin lebih sempit, sehingga bekas dorongan menjadi lebih dalam. Peristiwa ini berkaitan dengan tekanan. Nah, tekanan yang ditimbulkan oleh uang logam dalam posisi vertikal akan lebih besar daripada posisi horizontal. Yang ketiga, ketika mendorong kedua uang logam yang posisinya vertikal tetapi dengan dorongan yang berbeda, uang logam yang memiliki bekas lebih dalam yaitu dorongan dengan gaya yang lebih besar. Karena semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanan
tekanan akan lebih besar dan gas dorongan semakin dalam. Maksudnya bekas dorongan semakin dalam. Selanjutnya, bekas plastisin yang dalam berarti plastisin tersebut mendapatkan tekanan yang lebih besar. Dari kedua perlakuan tersebut, yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar adalah pada percobaan logam yang didorong secara vertikal dan gaya tekan yang lebih besar. Bagus kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Setelah kelompok 1 tampil, masih adakah yang masih ditanyakan tentang pelajaran hari ini? Tidak, Bu. Bagus, Ibu rasa Anda semua sudah memahami pembelajaran kita hari ini. Nah, dapat Ibu simpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu tekanan merupakan satuan fisika untuk menyatakan gaya persatuan luas, yang mana tekanan ini sering kita gunakan untuk mengukur kekuatan dari suatu benda. Nah, di sini jenis-jenis tekanan udah kita pelajari ada 3 yaitu zat padat, zat cair, dan tekanan gas. Sudah paham kan Anda semuanya? Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam kegiatan ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, baiknya kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bu. Sampai jumpa Nanda.